Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrik Devianto, NIM 0711591114, dosen Dr. Maslihati Nur Hidayati SH.MH dari kelompok 2 yang terdiri dari Emma, Tara Oktaviani, Trias Astriasis, dan yang terakhir Vivin. Di sini saya akan membahas tentang arbitrase internasional untuk melakukan penyelesaian sengketa internasional. Sebelumnya kita mengetahui terlebih dahulu tentang definisi arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun perjanjian arbitrase diartikan sebagai suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbulnya sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa. Ruang lingkup arbitrase. Sengketa perdagangan akan menjadi masalah jika tidak dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak-pihak. Untuk mengatasi hal tersebut, para pengusaha yang bersengketa berupaya mencari penyelesaian melalui peradilan umum, litigasi atau non-litigasi yang dibentuk oleh negara. Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa keperdataan telah mendapat pengakuan formal yuridis dalam sistem hukum Indonesia. Jejak aturan-aturan tersebut antara lain dapat dilihat pada Pasal 377 HIR, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968, Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 1 Tahun 1990, dan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Arbitrase internasional selalu bersifat netral, sehingga sering menjadi pilihan para pihak yang bersengketa untuk menuntaskan perkara secara adil. Sebagai gambaran, berikut ini contoh kasus arbitrase internasional dengan keterlibatan Indonesia sebagai salah satu pihak bersengketa. Contoh permasalahannya adalah Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Republik Indonesia dan Avanti Communication Ltd. Pada 6 Juni 2018, Pengadilan Arbitrase di bawah lembaga London Court of International Arbitration atau LCIA memutuskan Avanti berhasil memenangkan perkara melawan Kemenhan Republik Indonesia. Proses arbitrasi ini terkait dengan pembayaran sewa satelit Artemis Avanti oleh Indonesia. Kasus ini bermula saat Avanti memposisikan satelit Artemis di slot orbit 123 derajat bujur timur sejak 12 November 2016. Untuk mengantisipasi kehilangan hak spektrum L-band, Indonesia lebih dahulu mengisi slot tersebut lewat satelit Garuda 1 selama 15 tahun sampai berhenti mengorbit pada 2015. Menurut informasi, Indonesia sudah berkomitmen membayar senilai 30 juta US dollar ke pihak Avanti sebagai biaya sewa dan relokasi satelit. Namun, Indonesia berhenti melakukan pembayaran setelah Avanti menerima sebesar 13,2 juta US dollar. Akhirnya, Agustus 2017, Avanti menggugat Indonesia melalui jalur arbitrase dan resmi mematikan Artemis pada November 2017. Atas gugatan tersebut, Indonesia melalui Kemenhan Republik Indonesia wajib membayar kerugian yang dialami Avanti sebesar 20,75 juta US dollar selambatnya 30 Juli 2018. Arbitrase internasional juga memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama adalah sidangnya tertutup untuk umum. Yang kedua, perkaranya selesai dengan cepat. Yang ketiga, putusannya tidak ada banding atau kasasi. Dan yang terakhir atau yang keempat, para pihak bisa memilih hakimnya sendiri. Selain memiliki 4 kelebihan tadi, arbitrase internasional juga memiliki prosedur atau proses beracara dari lembaga arbitrase yang tidak rumit dan bertele-tele, serta memudahkan para pihak yang bersengketa menjadi salah satu alasan bagi para pengusaha baik nasional maupun internasional
untuk lebih memilih lembaga ini daripada lembaga peradilan umum maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya di luar pengadilan. Putusan daripada lembaga arbitrase adalah final dan mengikat para pihak, jadi tidak ada banding maupun kasasi. Jadi lebih mempercepat proses penyelesaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan dari saya tentang tugas UAS mengenai arbitrase internasional. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.